Polisi di Radio. Pendengar dan juga netizen El Sinta, Polisi di Radio bersama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari ini Rabu 14 Agustus 2024. Pendengar, berbagai upaya pendekatan kepada masyarakat terkait sosialisasi larangan untuk tidak membakar lahan dengan sengaja telah dilakukan oleh Binmas Polda Sumatera Selatan bersama dengan jajaran lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kebakaran hutan dan lahan di tahun 2024 dapat dikurangi. Sementara itu, dalam pelaksanaannya, Polda Sumsel juga telah menggelar operasi kepolisian Bina Karuna Musi 2024 dengan tujuan dapat menyadarkan masyarakat untuk tidak membuka lahan atau hutan dengan cara membakar. Lalu seperti apa pelaksanaan dari operasi Bina Karuna ini serta sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh kita semua? Untuk membahasnya telah hadir di studio El Sinta Palembang dalam program Polisi di Radio Kasubag Anef Bakbin Ops Ditbinmas Polda Sumatera Selatan, Bapak Kompol Rudiansah Sarjana Hukum. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Kita akan bincang selama kurang lebih 1 jam Pak, akan membahas terkait dengan topik kita yaitu Operasi Bina Karuna Musi tahun 2024 yang juga tentunya pendengar kami mengundang Anda untuk bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda di telepon kami di 0711713483. Anda juga bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda, komentar Anda di 082185566634. Anda pun juga bisa ikut berkomentar ya di akun media sosial kami di @elsintapalembang. Pendengar, inilah Polisi di Radio selengkapnya. Polisi di Radio. Baik, Pak Rudi, di awal mungkin juga boleh disampaikan kepada kita semua ya terkait dengan operasi yang kabarnya sudah dilaksanakan ini dari tanggal 30 Juli dan sekarang sudah 14 Agustus, pelaksanaan hingga tanggal 18 Agustus H+1 setelah hari kemerdekaan, yaitu Operasi Bina Karuna Musi 2024. Mungkin di awal boleh Pak dijelaskan sebenarnya apa Operasi Bina Karuna Musi 2024 ini Pak Rudi? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan Operasi Bina Karuna Musi 2024 dilaksanakan seluruh Indonesia dan Polda Sumsel dan jajaran Polres. Dilaksanakan tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus. Oke. Nah, jadi kami dari Polda ini membentuk 2 tim nih. Iya. Satgas Deteksi dan Satgas Preemptif. Satgas Deteksi adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Oke. Dan ada lagi satu lagi Satgas Preemptif, memberikan himbauan dan pemasangan pamflet, spanduk dan maklumat Kapolda Sumsel tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Oke. Oke. Nah, kalau ancamannya itu bisa diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 50 dan 78 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 108 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda 10 miliar. Wow. Baik, ini di awal kita sudah berbicara terkait dengan ancaman dan denda yang juga tentunya tidak sedikit, ancaman hukuman yang juga tidak sebentar, artinya menjadi salah satu hal yang perlu diingatkan pada masyarakat, jangan gampang atau jangan mudah membuka lahan dengan membakar ini Pak ya. Baik, jadi awal disebutkan terkait dengan 2 tim Satgas Deteksi dan juga Preemptif. Ya. Deteksi sejauh ini kan sudah berjalan Pak. Apa yang ditemukan sejauh ini Pak? Apa yang dilakukan juga? Jadi kalau Satgas Deteksi memang tiap hari kita laksanakan berjalan ke daerah-daerah untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Dan Satgas Preemptif turun ke lapangan juga ke daerah-daerah untuk memberikan himbauan dan pemasangan pamflet dan spanduk dan memberikan maklumat Kapolda Sumsel tentang larangan pembakaran hutan. Kegiatan kita juga, kita 2 kali apel kami nih. Apel jam 7, jam 8 apel lagi. Jam 8 malam? Pagi. Pagi, oh. 8 jam apel, jam 8 pagi ini apel untuk Operasi Bina Karuna. Setelah itu, setiap hari kita laksanakan ANEP, analisa dan evaluasi kegiatan setiap hari yang
dari Polda dan dari Polres melalui Zoom meeting setiap hari jam 2. Itu aja. Oke, jadi koordinasi kemudian juga komunikasi yang terus dijalin dari masing-masing anggota ini tujuannya untuk menekankan pelaksanaan di lapangan terkait dengan operasi Bina Karuna ini. Baik, ini kan sudah berjalan selama nantinya selama 16 hari Pak ya. Dari tanggal 30 Juli dan ini sudah tanggal 14, sisa 4 hari terakhir. Selama pelaksanaan kurang lebih 16 hari ini sejauh bagaimana Pak hasil yang didapatkan? Didapat untuk tim tadi dari Satgas Deteksi dan preemptif itu ditemukan ada api ya di daerah jalan tol Oki itu. Nah, jadi anggota langsung meluncur ke sana bersama-sama dengan Pak Kades, Pak Camat, Kapolsek dan Babin Kantimas, Babinsa untuk memadamkan api. Akibatnya apa? Kalau api ini akibat asap tadi sesak napas, sudah itu penerbangan terganggu. Benar. Nah itu akibat dari asap tadi. Nah, alhamdulillah tahun ini bisa diatasi masalah pembakaran lahan dan api, lahan dan hutan tadi. Oke, jadi peran dari Binmas ini adalah untuk mengedukasi, sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan larangan, kemudian juga himbauan. Hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan kita terkait dengan pelaksanaan pembakaran hutan dan lahan. Iya, betul sekali. Baik, tanggapan dari masyarakat bagaimana Pak Rudi? Untuk tanggapan masyarakat positif sekali, ya karena untuk tahun ini aman, api masalah tidak ada api, cuma sebentar langsung bisa dipadamkan. Oke. Jadi tidak butuh waktu yang cukup lama ya. Masyarakat juga menerima dengan baik artinya Pak ya? Ya. Jadi kalau misalnya orang untuk membakar itu kan biayanya murah. Bensin langsung dibakar. Kalau dipotong, ditebang apa itu butuh modal yang besar. Nah ini yang enak itu ada kooperatif. Perusahaan yang menggerakkan masyarakat untuk membakar hutan. Nah itulah kita kalau misal dapat kita kejar, kita tangkap itu orang itu. Nah ini menjadi salah satu hal yang perlu Anda ingat juga ya, pendengar dan juga netizen Elzinta. Artinya terkait dengan hal ini perlu kehati-hatian karena memang secara tidak langsung membakar hutan dan lahan, apalagi di musim kemarau ini menjadi salah satu perhatian penting juga. Baik, tadi ada Satgas Deteksi, ada Satgas Preemptif. Ini apa yang dilakukan Pak? Itulah tadi kalau Satgas Deteksi tadi memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kalau Satgas Preemptif tadi ialah memberikan himbauan, memasang spanduk, pamflet dan maklumat Kapolda tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Wah ini artinya kan dua Satgas ini bekerja secara beriringan di divisinya masing-masing. Ini petugasnya bagaimana Pak? Kalau kita melihatkan dari anggota kepolisian, kemudian juga luasnya lahan di Sumatera Selatan terbagi dari 17 kabupaten kota, bagaimana Pak untuk pelaksanaan di lapangan sendiri? Nah, makanya kami tiap hari kami Zoom meeting, ANEP, kegiatan ini kami cek. Yang daerah-daerah yang rawan api tadi. Nah, langsung pagi-pagi atau malam kami berangkat ke lokasi. Langsung dieksekusi Pak ya? Langsung. Terus? Alhamdulillah titik api bisa dipadamkan. Tapi apakah rekan-rekan Binmas ini bekerja sendiri atau memang dibantu dengan divisi lainnya dan juga rekan-rekan lainnya? Untuk Binmas ini dibantu oleh dari Intel Polda yang bergabung dengan Satgas Deteksi itu. Itu. Jadi di masing-masing Satgas juga terdiri dari bagian-bagian penting lainnya Pak ya? Boleh. Ya, ada. Termasuk tadi deteksi tadi ada bagian di Intelcam dan sebagainya gitu. Kalau untuk total anggota berapa banyak Pak? Itu sekitar hampir 30 sekitar itu. Binmas sendiri ya? Binmas bergabung dengan Intel. Iya, bergabung dengan Intel ya. Ini juga untuk berusaha mengingatkan dan juga menyampaikan pesan-pesan positif ini kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Baik, apakah ada kesulitan Pak dalam prosesnya sendiri? Alhamdulillah untuk sementara tidak ada kesulitan. Yang penting kita kerja saling gotong royong bersama-sama dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lainnya untuk memadamkan untuk api yang terjadi di daerah. Baik. Nah ini menjadi salah satu perhatian juga dari kita semua pendengar dan juga Anda netizen Elzinta. Operasi Bina Karuna Musi tahun 2024 disampaikan di awal tadi Pak Rudi bahwa tidak hanya digelar di Sumatera Selatan tapi juga seluruh Indonesia. Dan untuk daerah Polres jajaran. Jadi termasuk juga wilayah Polres hingga sekta mungkin dalam pelaksanaan di lapangan secara dekat gitu Pak ya.
Nah, ini tujuan awalnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan membuka lahan dengan membakar. Betul sekali. Ini awal mula dilaksanakan kapan Pak operasi ini Pak? Operasi ini dilaksanakan tadi saya sampaikan tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus 2024 ini. Ya, artinya apakah tahun ini saja ataukah tahun-tahun setiap tahun kita setiap tahun? Ya. Oke. Malah seluruh Indonesia melaksanakan ini. Oke. Ya. Jadi ada evaluasi Pak ya yang terus dilakukan. Jadi jam 2 kami evaluasi, analisa dan evaluasi kegiatan tiap hari. Nah, dari situlah kami menimbulkan apa yang kelemahannya, apa yang sudah dicapai kegiatan kita. Gitu. Oke, baik. Nah, dari tahun ke tahun bagaimana evaluasinya Pak? Kalau kita bandingkan di tahun 2023 ini kan tersisa 4 hari lagi. Artinya mungkin bisa digambarkan ya. Apakah tahun ini lebih baik? Apakah tahun ini mungkin dianggap lebih kooperatif masyarakat di lapangan atau seperti apa? Ya, untuk tahun ini alhamdulillah masuk baiklah itu. Ya, ada peningkatan Pak ya? Peningkatan ya. Kami langsung turun ke lapangan langsung ya untuk kami memonitor kegiatan ini ke Polres jajaran. Oke, wah baik. Nah, ini pendengar ya. Artinya peran-peran dari kepolisian sejauh ini juga untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi di tahun lalu yang cukup mengganggu aktivitas kita semua. Di tahun 2024 kita anggap juga lebih cukup baik ya dibandingkan tahun sebelumnya, dan tentunya ini bantuan dari masyarakat juga dari Anda pendengar agar akhirnya saling berkontribusi untuk bisa menekan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar di tahun 2024 ini. Baik, kita akan segera kembali, kita akan kembali lagi nanti ya. Kita juga undang Anda pendengar untuk bisa bergabung dalam pembahasan kami. Anda juga bisa simak secara langsung perbincangan kami melalui live Instagram di @lsintapalembang bersama dengan narasumber kami pendengar Kasubag Anef Bakbin Ops Ditbinmas Polda Sumatera Selatan, Kompol Rudiansa Saracana Hukum. Tetap bersama kami di Polisi di Radio. Polisi di Radio. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Polisi di Radio, dan juga saya masih bersama dengan Kasubag Anef Bakbin Ops Ditbinmas Polda Sumatera Selatan, Bapak Kompol Rudiansa Saracana Hukum. Di awal tadi kita sudah bahas ya terkait dengan apa itu operasi Bina Karuna Musi tahun 2024 yang juga tentunya sudah berjalan kurang lebih 16 hari karena sudah digelar dari tanggal 30 Juli hingga tanggal 18 Agustus 2024 dan tersisa 4 hari lagi. Kami juga mengundang Anda, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan peran kepolisian di lingkungan Anda untuk bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan? Anda bisa sampaikan kepada kami di 0821 8556 6634. Pak Rudi, ini menarik ya, artinya kegiatan operasi Bina Karuna Musi tahun 2024 kan juga dilaksanakan terdiri dari 2 satgas, deteksi dan juga preemptif yang sudah dilaksanakan sejauh ini ya. Apakah ada evaluasi di tahun 2023 tahun lalu yang dianggap mungkin sedikit asapnya itu luar biasa, kemudian tahun 2024 dianggap ini sudah berusaha untuk dicegah sedemikian rupa, artinya ada perbaikan-perbaikan Pak. Hal apa yang ditingkatkan di tahun ini Pak dibandingkan tahun sebelumnya Pak Rudi? Untuk tahun ini kita tingkatkan, kita banyak ke lapangan. Oke. Ya, mengajak pemuka masyarakat, tokoh agama, termasuklah pejabat di daerah setempat untuk memadamkan api. Jangan sampai menimbulkan yang sudah tahun kemarin apa itu timbul asap, penerbangan terganggu. Nah itu banyak. Jadi bisa kita mensuplai ke daerah. Misalnya kita mengirim asap daerah Malaysia, gitu. Kan enak, benar sekali. Karena dampaknya juga yang merasakan bukan hanya kita saja. Oke, artinya ini dari rekan-rekan kepolisian dari Binmas juga langsung turun ke lapangan, ini langsung mendatangi lokasi-lokasi tempat tinggal warga, Pak, RT RW gitu, Pak. Betul, dilibatkan, Pak ya. Dikumpulkan masyarakat tadi, memberikan penyuluhan, misalnya ada titik api langsung dipadamkan bersama-sama dengan stakeholder yang ada di daerah setempat. Itu menyasar untuk daerah-daerah rawan saja, Pak Rudi? Kan artinya kan dari wilayah 17 kabupaten kota kan tidak semuanya dianggap mengkhawatirkan ya. Mungkin wilayah-wilayah yang dianggap rawan seperti biasanya kan Oki ya, kemudian OI, Musi Banyuasin yang juga sudah terbakar. Artinya petugas juga diturunkan langsung ke sana. Ya, turun ke lapangan langsung. Walaupun misalnya daerah itu aman, masih kita pantau. Oke. Jangan menimbulkan api tadi. Akibatnya terganggulah
masyarakat akibat asap tadi, sesak napas, orang, dan penerbangan terganggu akibat dari asap tadi. Oke, nah ini ya pendengar ya, menjadi salah satu peran juga dari pihak kepolisian untuk langsung datang ke wilayah Anda yang mungkin dianggap rawan juga, hingga akhirnya mungkin di tahun ini sedikit bisa ditekan ya. Ini juga disampaikan kepada Satgas Udara Pak ya, karena kan kalau kita lihat kan saat ini juga helikopter waterbombing terus muter-muter gitu ya. Artinya juga bekerja sama juga Pak ya. Oke, baik. Nah ini kan apel juga sering dilakukan, koordinasi bahkan dalam satu hari bisa 3 kali Pak ya. Jam 7, jam 8, jam 2 ya. Nah, jam 7 apel tetap ya. Jam 8 tuh apel operasi Bina Karuna, jam 2-nya kita evaluasi. Seluruh Polres jajaran. Terus dievaluasi hasil dari pelaksanaan di lapangan tadi. Oke, nah sejauh ini bagaimana Pak? Hasil-hasil evaluasi itu Pak? Alhamdulillah, terus sejauh ini kan untuk kami pandang berhasil lah kegiatan hari ini. Berhasil. Menyisakan 4 hari lagi. Artinya kan di penghujung ini Pak. Apa yang akan dilakukan nanti Pak oleh pihak kepolisian selama 4 hari ke depan hingga tanggal 18 Agustus? Ya, setiap kegiatan ini kita pantau terus kegiatan operasi ini sampai selesai pelaksanaannya. Oke, nah ini kan kalau kita berbicara terkait dengan operasi kan berakhir tanggal 18 Agustus Pak. Namun kan musim kemarau juga diprediksi juga masih cukup lama. Apakah nanti akan berlanjut dalam sesi berikutnya untuk operasi Bina Karuna melihat dari evaluasi yang sudah dilakukan Pak Rudi? Ya, kalau memang pelaksanaan sudah selesai tanggal 18 Agustus sudah kami menekankan ke Polres jajaran. Ya, untuk ada titik api untuk dipadamkan. Ya, secepat mungkin bekerja sama. Oke, jadi artinya ini ya, artinya tidak akan ada sesi kedua, tapi hanya untuk saat ini saja selama 30 sampai dengan 18 Agustus, 20 hari, itu sudah cukup untuk membekali para anggota, terutama di wilayah Polres jajaran agar bisa menekankan kembali hingga mungkin nanti akan masuk di musim penghujan kembali. Itu sekali. Oke, wah luar biasa sekali ya. Ini artinya juga butuh peran dari Anda pendengar ya. Nah, apakah Binmas dan juga Polda Sumsel ini bekerja sama dengan pihak lainnya Pak, seperti BPBD dan sebagainya Pak? Ya, kita bekerja sama itu dengan instansi lain, ya gunanya untuk masalah memadamkan api ini. Ini juga diberikan pembelajaran Pak ya? Betul sekali. Karena kan yang di lapangan yang biasa dekat dengan musibah bencana kan biasanya BPBD gitu Pak ya? Ya, betul sekali. Oke, termasuk juga BMKG Pak Rudi? Betul sekali. Oke, jadi ini tim ini juga melibatkan seluruh stakeholder ya? Ya, betul sekali ya. Oke, wah luar biasa sekali ya pendengar, ini menjadi salah satu acuan untuk kita agar kiranya ke depan juga kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan juga tidak terjadi lagi dengan peran aktif kita semua. Baik, Pak Rudi, ini saya bacakan beberapa pendapat dari pendengar kami dan juga netizen El Sinta yang sudah bergabung di live Instagram kita. Saya bacakan satu persatu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Kami nantikan juga bagi Anda mungkin yang hadir atau mungkin mendengarkan melalui frekuensi 96,7 FM. Anda juga bisa simak perbincangan kami live di Instagram kami di @elsinta_palembang. Ini ada Pak Adi ya mengabarkan, Pak, apakah ada jenis pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat selain sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pembakaran lahan Pak katanya. Nah ini Pak, artinya mungkin pencegahan dini yang dilakukan, apakah dari pihak kepolisian mengajarkan cara pencegahan, mungkin cara menjinakkan api dan sebagainya kepada masyarakat yang dikunjungi sejauh ini Pak Rudi? Untuk sekarang ini belum ada, tapi ini sebagai bahan untuk kami menyampaikan kepada pimpinan. Tanggapan Pak Adi tadi kan, ada pelatihan memadamkan api ya. Nanti kami sampaikan usul dari Pak Adi tadi. Ya. Baik, tapi sejauh ini untuk pelatihannya kan sudah ini Pak ya, kabarnya dilakukan dan dilatih adalah pihak kepolisian dan juga TNI bertugas, Satgas yang turun langsung ke lapangan Pak ya. Ya, betul sekali. Ya. Tapi untuk masyarakat juga belum. Nanti kami usulkan, kami sarankan pada pimpinan. Baik. Nah ini ya, tapi secara tidak langsung kan kalau seandainya di wilayah Anda terbakar, selain petugas yang datang, mungkin juga Anda bisa membantu gitu Pak dalam pelaksanaannya ya, karena juga melibatkan mereka ini ya. Sejauh ini ya. Baik, terima kasih nih Pak Ade Ilham ya. Berikutnya ada Pak Aba Bakabon. Tim yang Bapak pimpin apakah mensosialisasikan sampai ke desa-desa terpencil di Sumsel Pak katanya? Baik, nah ini kan luas Pak, ini mungkin boleh diulang Pak ya, jadi kan sudah disampaikan. Sumsel terdiri dari 17 wilayah kabupaten kota, kemudian juga wilayah-wilayah yang terpencil terutama wilayah-wilayah pelosok. Ini sudah dilakukan Pak, rekan-rekan turun ke lapangan. Untuk yang tim sosialisasi ini memang kami
untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada desa-desa, desa-desa yang terdekat. Nah, misalnya terpencil ini nanti kami usulkan lagi ini sebab kurangnya personil tadi. Ya, karena kita nggak bisa membayangkan luas wilayah Sumsel ini nggak tercover dengan jumlah anggota yang ada. Baik, ini tapi dengan cara ini pun juga sudah cukup maksimal Pak ya. Artinya dalam teknisnya juga sudah sangat luar biasa sekali. Baik, berikutnya saya sampaikan kembali ini Pak. Ada Pak Ade Priyatna. Pak, terkait dengan hal ini bagaimana cara untuk mengetahui informasi jika terdapat pembakaran lahan dan hutan di pelosok-pelosok desa yang mungkin jauh dari jangkauan deteksi? Nah ini Pak, ini untuk bisa mengetahui di mana ada kebakaran lah Pak ini, lebih singkatnya. Di mana terjadi kebakaran, bagaimana cara mengetahui? Oh jadi kalau misalnya kita mengetahui masalah di mana ada tertimbulnya api, kita lihat dulu. Sumber api itu dari mana? Nah, langsung kalau memang itu upayakan untuk memadamkannya. Oke. Nah ini ya Pak Ade ya. Pak Ade. Mungkin juga ini dibantu oleh ini Pak ya. Helikopter waterbombing yang terus beroperasi setiap hari berkeliling ya. Kalau untuk bisa mengecek ya. Kalau cukup kita ke lapangan bisa dipadamkan, kita aja. Kalau memang perlu butuh bantuan yang besar ya karena itu butuh biaya yang cukup besar juga untuk helikopter waterbombing yang harus melakukan pemadaman gitu Pak ya. Baik, ini masyarakat juga bisa melapor di Banpol Pak. Banpol bisa, langsung ke polsek setempat bisa, ke Polres setempat bisa, bisa ada titik api untuk melapor. Nah ini ya, jadi Anda pendengar bisa langsung datang ke lokasi atau mengetahui jika ada kebakaran di wilayah tempat tinggal Anda yang mengkhawatirkan, bisa langsung menggunakan nomor bantuan polisi yang tersedia karena sudah tersebar di wilayah Sumatera Selatan, atau bisa langsung datang ke wilayah Polsek dan juga Polres terdekat. Baik, terima kasih ini Pak Ade. Berikutnya ada Ibu Nita. Menurut Pak Polri bagaimana dengan dampak yang ada dari pembakaran lahan itu sendiri? Wah, ini kalau terkait dengan dampak mungkin kita sendiri pun juga merasakan ya. Kita mengingat tahun-tahun sebelumnya di tahun 2023, tahun-tahun dianggap yang mungkin tahun-tahun 5 tahun terakhir yang kita anggap adalah tahun-tahun yang cukup mencekam untuk peranan lahan, tentunya mengganggu aktivitas kita, Pak Rudi ya. Kemudian juga cukup mengganggu pernapasan kita, bahkan ekonomi juga terhenti gara-gara kabut asap. Baik, nah terima kasih. Wah ini semakin banyak. Terima kasih. Ada Ibu Dina 26. Pak Polisi, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pembakaran lahan? Kalau solusi mungkin ini sudah digelar operasi ini Pak ya, Pak Rudi ya. Operasi Bina Karuna ini mungkin menjadi solusi juga ya. Iya betul sekali. Solusi. Baik, nah itu ya pendengar, beberapa pertanyaan Anda mungkin bisa sudah dijawab juga oleh Pak Rudi ya. Nah Pak Rudi, dari sekian proses perjalanan yang sudah cukup panjang terkait dengan pelaksanaan operasi Bina Karuna Musi tahun 2024, karena ini sudah berjalan 16 hari, tersisa 4 hari lagi. Artinya kan ada hal-hal yang mungkin nantinya akan dievaluasi secara garis besar adalah pelaksanaan tahun 2024 dianggap dalam proses operasi ini sukses. Ya, artinya dalam pelaksanaan pun juga bisa menekan titik api, masyarakat juga kooperatif ya. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan ada banyak tantangan Pak. Selain masyarakat juga perusahaan, itu menjadi tantangan berat juga nggak Pak Rudi? Betul sekali. Bagaimana untuk perusahaan-perusahaan kita Pak yang di wilayah Sumsel, apakah mereka kooperatif juga? Alhamdulillah untuk perusahaan-perusahaan tanggap masalah misalnya ada dampak yang tadi, ikut juga membantu juga, bantu tenaga, pikiran untuk kegiatan untuk memadamkan api tadi. Oke, baik. Nah, itu ya pendengar ya. Ini intinya adalah dalam pelaksanaan operasi Bina Karuna tahun 2024 ini menjadi salah satu kewajiban juga untuk kita agar kita bisa menjaga lingkungan kita agar tidak mudah terbakar, karena mengingat juga musim kemarau, petugas yang terbatas. Intinya adalah ini untuk keselamatan bersama. Kita akan jeda kembali ya, dan nantikan hadirnya kami kembali dalam Polisi di Radio tentunya saat lagi bersama dengan narasumber kami, Kasubag Anek Bakpin Ops Ditpinmas Polda Sumsel, Bapak Kompol Rudiansa Sarjana Hukum. Tetap bersama kami. Polisi di Radio. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Polisi di Radio, dan saya masih bersama dengan Kasubag Anek Bakpin Ops Ditpinmas Polda Sumatera Selatan,
bersama dengan Bapak Kompol Rudiansah Sarjana Hukum dengan topik pembahasan kita yaitu Operasi Bina Karuna tahun 2024 yang juga tentunya ini sebagai informasi telah digelar ya dari tanggal 30 Juli hingga nanti 18 Agustus 2024, artinya sudah berjalan selama 16 hari dan tersisa 4 hari lagi yang sudah menurunkan 2 tim Satgas dalam pelaksanaannya, Satgas Deteksi dan juga Satgas Preventif yang sejauh ini mungkin sudah menyasar di beberapa wilayah yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan, dan hasil dari evaluasi yang dianggap baik ya, cukup baik karena mengingat tahun 2024 juga tahun yang kondusif untuk kebakaran hutan dan lahan. Semoga saja ini Pak Rudi kedepannya juga dalam pelaksanaan ini, karena kalau kita mengingat musim kemarau masih cukup panjang ya. Jadi Polres jajaran, Polsek juga masyarakat aktif untuk menyampaikan jika adanya titik api atau titik hotspot. Nah, sebagai penutup juga di penghujung perbincangan kita Pak Rudi, artinya kan dalam pelaksanaan operasi Bina Karuna Musi tahun 2024 ini kan bukan hanya melibatkan pihak kepolisian saja, mulai dari tingkat Polda hingga Sekta, kemudian juga bukan hanya melibatkan dari pihak-pihak terkait ya, BPBD, Manggala Agni dan sebagainya, yang juga terus serta mendukung agar kiranya titik api tidak terus bertambah. Peran masyarakat juga dibutuhkan di sini. Sejauh ini Binmas dari Polda Sumsel juga turun ke lapangan. Apa yang bisa disampaikan pada kita semua Pak Rudi? Nah, untuk kegiatan Operasi Bina Karuna Musi 2004, ya kami juga mengajak pada masyarakat, nah, masyarakat dikumpulkan dan termasuk pejabat utama dari daerah-daerah setempat, misalnya dari desa atau camat atau dari Kurang dan Ramil, nah, untuk bergerak untuk memadamkan api yang ada di daerah tersebut. Oke. Jadi peran-peran dari kita semua sangat dibutuhkan. Iya, betul. Dan harapan besar kita adalah tahun ini tidak terjadi musibah kabut asap kembali. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Ya. Artinya juga kerja keras dari semua pihak ini sudah dilaksanakan Pak ya. Sudah. Di 4 hari sisa terakhir tinggal kita evaluasi untuk kedepannya seperti apa. Iya. Baik. Itu saja Pak Rudi, pada hal yang ingin disampaikan kepada kita semua, terutama kepada masyarakat Sumatera Selatan dalam pelaksanaan operasi Bina Karuna tahun 2024 yang sudah dijalankan ini Pak Rudi, silakan. Ya, kami menghimbau pada masyarakat, khususnya daerah Sumatera Selatan, janganlah membakar hutan atau lahan. Nah, akibat dari itulah menimbul kita sesak napas, penerbangan terganggu, dan jalan darat juga bisa asap mengganggu jalan darat, bisa timbul kecelakaan, apalagi di laut juga itu. Nah, tolong jangan membakar hutan dan lahan. Itu kami harapkan. Baik. Terima kasih Pak Rudi ya sudah bersama El Sinta dalam program Polisi di Radio pada edisi kali ini ya, di hari Rabu 14 Agustus 2024. Dalam operasi Bina Karuna Musi tahun 2024 dengan narasumber kami pendengar Kasubag Anep Bakbin Ops Binmas Polda Sumatera Selatan, Bapak Kompol Rudiansah Sarjana Hukum yang juga tentunya sedikit banyak memberikan edukasi kepada kita, sosialisasi kepada kita agar kiranya bencana kebakaran hutan dan lahan di tahun ini juga dapat dikurangi dan ke depan kita tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan lagi. Kita sehat selalu dan juga tentunya Sumatera Selatan juga bisa lebih sehat pula. Terima kasih Pak Rudi ya sudah bersama kami dalam program Polisi di Radio pada edisi kali ini. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah menyimak dan juga menyaksikan secara langsung di akun Instagram kami di @elsinta_palembang. Kita akan jumpa kembali dalam program Polisi di Radio pada bulan depan ya, September 2024, dan tetap bersama kami dalam edisi El Sinta Palembang News untuk edisi siang. Tetap bersama kami. Polisi di Radio.